Zinc juga dibutuhkan untuk sensori, taste dan smell, atau penciuman dan perasa. Quinoa, sayur-sayuran juga banyak mengandung zinc, teman-teman. Nggak perlu deh kita ngasih anak kita makan beras, atau kita sendiri ya selalu makan nasi mulu setiap hari, karena bisa ada kemungkinan menghalangi penyerapan si zincnya. Oke, yang mukanya mengkeret atau jelek berarti Anda kekurangan zinc. Yang mukanya santuy berarti Anda cukup zinc level dalam tubuhnya. Kembali lagi bersama saya Debbie Jomri, your favorite naturopathic practitioner. Apa kabar? Teman-teman, saya seorang naturopat dan saya mau menjelaskan tentang zinc atau dalam bahasa Indonesianya mineral seng. Jadi zinc sama iron itu berbeda ya. Kalau zinc itu seng, kalau iron itu zat besi. Berbeda. Oke, ini penting banget teman-teman. Jadi di segmen ini kalau teman-teman penasaran dan bingung apa sih segala macam vitamin dan mineral ini, saya sudah pernah bikin video-video soal vitamin. Jadi sok ditonton, jangan sampai nggak ditonton, karena kita ada juga sih kelasnya, seminarnya, webinarnya. Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar yang lebih ekonomis, tentunya bisa nonton video YouTube ini terpisah-pisah ya, karena nggak simple ngejelasinnya, banyak manfaatnya, banyak faktor-faktor yang bisa menghalangi penyerapannya juga ya teman-teman. Dan kalau kita nggak kenal, nggak sayang, dan kita mungkin nggak mengkonsumsinya dan nggak sadar level dari zinc kita. Oke, zinc atau seng ini adalah mineral. Jadi ada mineral, ada vitamin. Berbeda ya teman-teman ya. Mineral ini biasanya kebutuhannya tidak besar, tapi harus dikonsumsi. Nah, zinc ini dibutuhkan untuk beragam sistem dalam tubuh kita. Ini apa ya, berperan dalam 300 enzim yang penting banget untuk metabolisme pencernaan, fungsi saraf, dan banyak proses lainnya. Sangat kritikal fungsinya di pertumbuhan anak-anak dan fungsi imun tubuh kita. Mineral seng penting fungsinya untuk sintesis DNA, kesehatan kulit seperti jerawat, eksima, psoriasis, dan produksi protein. Perkembangan tubuh tinggi dan berat badan juga pengaruhnya dari zinc ini teman-teman. Jadi kalau ada beberapa oknum yang bilang, oh nggak ada tuh vitamin penambah tinggi dan penambah berat badan, kurang tepat ya sebenarnya. Saya bukannya bilang salah pernyataan itu, tetapi kurang tepat, karena mineral zinc atau mineral seng ini adalah salah satu yang bisa memperbaiki faktor-faktor tinggi badan dan berat badan. Jadi kenapa? Karena itu zinc ini penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel tubuh. Tadi itu salah satunya adalah sintesis dari DNA kita. Zinc juga dibutuhkan untuk sensori, taste dan smell, atau penciuman dan perasa. Jadi ngerasain lidah kita. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin gara-gara sejak pandemi ini ya, teman-teman tuh abis kena COVID, terus teman-teman ngerasa saya kehilangan rasa, penciuman saya terganggu. Coba dicek zinc levelnya ya, kemungkinan ngedrop teman-teman. Jadi karena fungsi zinc tersebut, saya malah masih ingat ya waktu saya kuliah itu, dosen saya datang ke kelas, terus ngasih satu botol cairan gitu, terus disuruh nyobain masukin dalam lidah kita masing-masing.
Terus satu kelas itu kalau nggak salah 30-40 orang ya. Terus ada yang mukanya mengkeret, ada yang mukanya santai gitu ya. Udah semua selesai, terus tanya sama dosennya, udah semuanya mencoba ya. Oke, yang mukanya mengkeret atau jelek berarti Anda kekurangan zinc. Yang mukanya santuy berarti Anda cukup zinc level dalam tubuhnya. Sesimpel itu teman-teman. Jadi orang yang kekurangan zinc itu biasanya kalau dikasih zinc suka mual atau muntah. Jadi tricky ya gimana ngeberesinnya nih gitu. Makanya anak-anak picky eater juga, anak-anak yang susah naik berat badannya, itu kan mempengaruhi nafsu makannya ya. Kalau kita sakit tuh suka kita nggak nafsu makan, sebenarnya karena faktor zincnya ngedrop. Aduh, jadi gimana nih ngebenerinnya Bunda? Gimana? Padahal langsung pasti pengen langsung penasaran nih ya. Gimana cara langsungnya? Pengennya langsung tapi pelajari dulu ya manfaatnya dulu. Jadi zinc ini bisa mempercepat penyembuhan luka juga, terus menghindari yang namanya kekentalan darah atau blood clotting yang sekarang banyak banget nih diderita sama teman-teman setelah pandemi terutama ya. Dan juga ini juga penting banget untuk pertumbuhan remaja. Jadi remaja itu kan growth spurt banget tuh ya, lagi pertumbuhan ya, dan ada jerawat-jerawat, masalah jerawat. Terus juga bisa menurunkan peradangan teman-teman. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penuaan juga kan tadi kan kulit ya. Jadi penuaan juga efeknya tinggi nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen selalu sehat, tidak terpapar dengan segala efek dari penuaan, harus banget untuk memastikan asupan zinc dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, Indonesia itu tingkat kekurangan zincnya cukup tinggi. High prevalence kalau kita ngelihat dari data ya teman-teman ya. Jadi gimana kalau kita mau memperbaiki dosisnya bagaimana Bu? Nah sebenarnya kalau dari masa anak-anak bayi bahkan tuh ya ada saya menyarankan mungkin oke, sebelum saya menyebutkan merek ya, mungkin saya mengingatkan zinc ini banyak di protein hewani memang, terutama seafood ya. Seafood tuh tinggi, tapi sebenarnya banyak juga terkandung dalam protein nabati seperti biji labu gitu, biji labu. Terus beef itu biasanya tinggi, tapi kambing juga tinggi, biji wijen tuh tinggi, lentils, terus kacang-kacangan atau benih-benihan ya kayak garbanzo beans, kacang mede, quinoa, sayur-sayuran juga banyak mengandung zinc teman-teman. Tapi zinc ini bisa terhambat penyerapannya kalau kita makannya dengan berbarengan dengan nasi yang tidak direndam, nasi yang tidak dimasak cara naturopati, karena ada kandungan asam fitatnya teman-teman. Asam fitat di beras kalau nggak direndam sebelum dimasak, rendam dulu. Ada caranya ya di YouTube channel saya juga, di YouTube di kanal ini, di Ramadan Cooking Club, hari pertama tahun 2022. Scroll down ya, jangan saya terus ngurang-ngurang terus, nanti kepanjangan videonya, nggak nonton lagi teman-teman sampai selesai. Jadi pastikan itu, karena kalau kita beras itu, makanya nggak perlu deh kita ngasih anak kita makan beras. Kalau kita sendiri ya selalu makan nasi mulu setiap hari, karena bisa ada kemungkinan menghalangi penyerapan si zincnya gitu. Atau mengkonsumsi makanan utama yang ada mengandung makanan-makanan yang mengandung zinc dibarengin dengan teh atau kopi. Kan ini kayak budaya Indonesia banget nih ya, kayak minum teh tawar, teh manis berbarengan dengan makanan utama. Apalagi kalau makannya di restoran, katanya nikmat. Iya mungkin nikmat di lidah, cuman dibanding kita nanti malah kekurangan zinc ya, dan kita merasakan semua gejala-gejala kekurangan zinc. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau memastikan kebutuhannya itu, kalau anak dari lahir sampai 6 bulan tuh kebutuhannya 2 mg per hari. Kalau udah mau ditingkatkan, kalau ada gejala-gejala itu 4 mg. 7 bulan sampai 3 tahun itu 3 mg per hari. Kalau mau ditingkatkan ada gejala kekurangan itu 5 mg. 1 sampai 3 tahun itu 7 mg.
4-8 tahun itu 5 mg kebutuhannya, untuk treatment itu 12 mg. 9-13 tahun 8 mg per hari. Untuk mengejar kekurangan kalau ada gejala itu 23 mg per hari. Anak perempuan 14-18 tahun, ini masa-masa remaja ya, lagi rentan nih kekurangan, 9 mg per hari. Treatmentnya kalau udah ada gejala kekurangan kayak jerawat dan lain-lain tuh 34 mg per hari, termasuk dosis perempuan saat hamil dan menyusui. Nah kalau sampai kekurangan nih, sampai deficiency, aku menyarankan 2-5 mg per kilogram berat badannya. 2-5 mg per kilogram berat badannya. Nah dosisnya itu, zinc itu sebaiknya dikonsumsi 1-2 jam sesudah makan atau bersamaan dengan makanan utama apabila menyebabkan rasa mual. Mereknya ada BioCare, dari yang baik ya, BioCare Nutrisop, Zinc Nutrisop, ada juga Aiden Minerals, ada Garden of Life, ada Now Foods. Kalau mau yang ekonomis harganya ada Jaro Formulas juga, ada dari Tom Research, Dr. Mercola. Pokoknya cari yang picolinate bagus, sulfate juga bagus. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, jangan lupa di-share. Love you.